Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang jaring balok. Nah, apa yang disebut dengan jaring balok? Jaring balok adalah sisi-sisi balok yang kita rentangkan mengikuti rusuknya sehingga menjadi bentuk benda datar atau menjadi suatu bentuk datar. Nah, ciri dari sebuah jaring balok adalah jaring balok ini dapat dilipat sehingga kembali membentuk sebuah balok. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita coba perhatikan. Ini adalah balok. Ini adalah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, balok ini katakanlah kita buka kira-kira prosesnya seperti ini. Dan kita rentangkan menjadi sebuah bentuk datar sehingga menjadi seperti ini. Nah, inilah yang disebut jaring balok. Dan ini adalah salah satu bentuk jaring balok. Jadi jaring balok itu bisa sangat bervariasi. Salah satu bentuknya adalah ini. Jadi apabila jaring balok ini kita lipat kembali seperti ini, dia akan kembali menjadi bentuk sebuah balok. Nah, mungkin kalau prosesnya kita lihatkan satu persatu, misalnya kita punya sebuah balok, dan kemudian sisi kirinya kita buka, seperti ini, dan kemudian sisi kanannya kita buka juga menjadi seperti ini, dan kemudian sisi atasnya kita angkat, dan kemudian sisi belakangnya kita rentangkan, dan sisi depannya kita rentangkan, dan terakhir sisi atasnya kita rentangkan sehingga kita memperoleh jaring balok seperti yang tadi. Nah, jaring balok ini sangat bervariasi tergantung dari ukuran dari sisi-sisinya atau ukuran dari rusuk-rusuknya. Contoh misalnya, kita punya sebuah balok dengan ukuran rusuknya 3, 5, dan 6. Jadi kira-kira mungkin seperti ini. Nah, ini adalah rusuk balok dengan rusuknya 3, kemudian rusuk yang di sini 5, dan rusuk yang di sini 6. Jadi ini 3, 5, dan 6. Dan apabila direntangkan, salah satu bentuknya adalah ini, atau bisa juga seperti ini. Jadi ini adalah dua bentuk dari jaring balok yang setiap pasang sisinya itu mempunyai ukuran yang berbeda. Warna yang sama ini menunjukkan sisi yang kongruen atau sisi yang sehadap. Warna kuning juga sama, dan abu-abu sama dengan yang warna abu-abu. Nah, ini bentuk lebih banyak dari jaring-jaring sebuah balok. Di sini kita bisa lihat bahwa setiap pasangan sisi yang sehadap itu berbeda dengan pasangan sisi yang sehadap lainnya. Jadi di sini ada 3 ukuran sisi yang kongruen, 3 pasang sisi. Nah, yang sewarna itu menunjukkan sisi yang kongruen dan sisi yang sehadap. Ini dengan ini, biru dengan biru. Setidaknya di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bentuk jaring. Dan sebenarnya bentuk jaringnya ini masih sangat banyak dibandingkan cuma 9. Nah, kalau ini adalah balok dengan 3 pasang sisi yang setiap pasangnya itu mempunyai ukuran yang berbeda, ini adalah balok dengan 2 pasang sisi yang berukuran sama dan hanya 1 pasang sisi yang berukuran berbeda. Jadi ini ada 4 sisi yang sama atau 2 pasang sisi yang mempunyai ukuran yang sama atau kongruen, dan 1 pasang sisi yang berbeda. Ini kita tunjukkan 3
bentuk jaring balok. Tapi masih ada bentuk jaring balok lain selain dari yang 3 ini. Nah, pada balok, ada sebuah bentuk khusus dari balok ketika semua rusuk dari balok itu mempunyai ukuran yang sama. Jadi, misalnya rusuk ini dan rusuk ini, setelah rusuk ini, itu sama. Mempunyai ukuran yang sama. Nah, apabila rusuk ketiga dimensinya ini mempunyai panjang yang sama, atau panjang, lebar, dan tingginya mempunyai ukuran yang sama, ini disebut dengan kubus. Jadi karena setiap rusuknya sama, maka setiap sisinya pun mempunyai luas yang sama. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa ini adalah bentuk khusus dari balok yang disebut dengan kubus. Jadi bisa dikatakan kubus adalah balok dengan ukuran rusuk yang sama. Semua ukuran rusuknya berukuran sama. Nah, di sini ini adalah dua bentuk contoh jaring-jaring dari kubus. Sebenarnya jaring-jaring kubus itu ada 11. Jadi ini adalah semua jaring-jaring kubus yang ada, yang mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pewarnaan ini cuma untuk menandakan bahwa misalnya ini kita jadikan alas, maka ini akan menjadi tutup. Atau misalnya yang ini kita jadikan alas, maka ini akan menjadi tutup. Pada saat semuanya bisa menjadi tutup, atau semuanya bisa menjadi alasnya. Tergantung arah kemana kita melipatnya. Nah, sebenarnya cara terbaik untuk memahami jaring sebuah balok atau kubus adalah dengan membuat jaring atau jaring balok atau kubus tersebut. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk dari jaring kubus. Dan apabila jaring kubus ini kita lipat, nah, akan terbentuk sebuah kubus. Kemudian, dan ini adalah jaring dari sebuah balok. Di sini setiap pasang dari balok ini mempunyai ukuran yang berbeda. Jadi terdapat 3 pasang sisi yang berbeda ukurannya. Nah, apabila kita lipat, ini pun akan membentuk sebuah balok. Ingat bahwa jaring sebuah balok atau kubus adalah apabila dilipat, dia akan kembali membentuk balok atau membentuk sebuah kubus. Dan seperti dikatakan tadi, cara terbaik untuk memahami jaring sebuah kubus atau balok adalah dengan mencoba membuat jaringnya dan kemudian mencoba melipatnya. Oke, untuk materi jaring balok dan kubus kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana menghitung luas permukaan sebuah balok atau kubus dan bagaimana menghitung volume sebuah balok atau kubus. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.